المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر. Karena itu kalau saya bacakan di dalam tulisan Abuna Abdul Masih Basit Abul Khair dalam bukunya ini Sirut Tajasud, beliau menulis dalam bukunya ini, akan saya bacakan tentang kodrat insani dari Yesus Kristus. Beliau berkata, innahu, sesungguhnya, ittakhadha jasadan hakikian, sesungguhnya ia telah mengambil tubuh manusia, jasadan hakikian, tubuh jasad hakikian, yang hakiki, yang sejati, benar-benar manusia, bukan kelihatan seperti manusia, mukawan, yang terbuat atau terdiri min lahmin wadam wa izam, yang terdiri dari daging dan darah dan tulang. Maksudnya untuk menunjukkan bahwa memang tubuh Yesus itu benar-benar tubuh seperti manusia pada umumnya. Wabittali faqad kamilan min nahiyatil fisiologiyah, dan dengan demikian, jadi wabittali faqad, dan dengan demikian kamilan, benar-benar sempurna dari sisi fisiologis. Maksudnya tubuh Yesus itu benar-benar sama seperti tubuh manusia. Fakana yaj'u, dan ia bisa merasakan lapar. Ia bisa merasakan lapar seperti manusia pada umumnya. Wa ya'tashu, dan bisa merasakan haus. Wa ya'kulu wa yashrabu, makan, ia bisa makan. Wa yashrabu, bisa minum. Dan dikatakan juga ia wa yat'abu, dan ia merasakan letih, kelelahan. Wa yanamu, bisa tertidur. Wa yata'allam, dan ia juga bisa mengalami penderitaan atau rasa sakit. Nah, ini yang dinyatakan oleh Abuna Basit Abul Khair berdasarkan kebenaran kitab suci tentunya, bahwa Yesus dalam kodrat insaninya mengalami hal-hal tersebut. Dan rasa lapar, rasa haus, rasa letih itu bukan sama sekali bukti bahwa Yesus bukan Allah. Jadi apa yang dialami Yesus dalam kemanusiaannya itu bukan bukti bahwa Yesus bukan Allah. Justru sebaliknya, dalam perspektif kitab suci, semua itu menunjukkan bahwa kalimatullah, sang firman itu benar-benar menjadi manusia. Ya, bukan kelihatannya seperti manusia, tetapi ia benar menjadi manusia. Karena itu ia bisa merasakan letih, lapar, haus, lapar, bahkan mengalami penderitaan dan mati di atas kayu salib. Tentu ada tujuannya kenapa kalimatullah itu menjadi manusia, untuk penebusan. Kita akan bahas lebih lanjut dalam video yang lain. Tetapi yang ditekankan adalah semua apa yang dialami oleh kemanusiaan Yesus itu sama sekali bukan bukti bahwa dia bukan Allah, tetapi untuk menunjukkan bahwa kalimatullah, sang firman yang adalah Allah itu benar-benar menjadi manusia, sehingga ia bisa merasakan semua itu. Dan ini sesuatu yang wajar, sesuatu yang natural. Ketika firman itu berinkarnasi menjadi manusia, ia memiliki tubuh, darah, daging, dan tulang. Tentu secara natural ia membutuhkan makan, minum, bisa merasakan lapar, letih, haus. Itu sesuatu yang natural, bukan sesuatu yang harus dipersoalkan. Nah, ini bisa dibandingkan misalnya di dalam keyakinan Islam, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran yang diyakini sebagai kalamullah itu memiliki dua aspek. Aspek yang pertama adalah kalam nafsi, firman kalam Tuhan yang kekal, yang berada di dalam zat Allah sendiri. Ia qadim, kekal, tidak bisa rusak, tidak bisa hancur. Tetapi saat yang sama, Quran juga memiliki aspek kalam nafsi, kalam yang kelihatan dalam wujud fisiknya, sebagai perwujudan dari kalam nafsi itu. Perwujudan dari kalam nafsi itu yang ditulis di kertas, ditulis menggunakan tinta, dan itu bisa rusak, bisa terbakar. Tetapi tentu yang mengalami kerusakan, yang bisa terbakar, bisa terhapus tintanya, bukan Quran dalam aspeknya sebagai kalam nafsi yang satu dalam zat Allah, tetapi dalam wujud fisiknya. Nah, ini paralelisasi semacam ini untuk memudahkan pemahaman saja umat Islam bahwa apa yang dialami oleh Kristus dalam kemanusiaannya itu sama sekali tidak menyentuh keilahiannya. Dalam kodrat ilahinya, kalimatullah itu tidak bisa mati. Karena itu dalam 1 Petrus 3:18 dikatakan, ia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi yang mengalami kematian itu adalah kemanusiaan Yesus. Yang mengalami rasa lapar, rasa letih, haus, itu adalah wujud kemanusiaan Yesus. Dalam hakikatnya sebagai kalimatullah, ia tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak bisa letih, tetapi ia benar-benar menjadi manusia. Ia merasakan apa yang dirasakan manusia. Hanya satu kitab suci katakan, ia tidak berbuat dosa.
karena ia kalimatullah, maha kudus, maha suci, tidak ada dosa di dalam dirinya.